Timnas Indonesia mendapat ujian berat di pertandingan krusial menghadapi Bahrain. Pasukan The Maroons mampu menyulitkan timnas Jepang di pertandingan sebelumnya. Meskipun sedang dalam mental yang menurun, skuad Garuda Nusantara bertekad meraih poin penuh demi menjaga asa lolos ke Piala Dunia. Apalagi Bahrain ditinggal banyak pemain kuncinya karena menderita cedera. Cetak Gol cuma merangkum preview Timnas Indonesia versus Bahrain sebagai berikut. Rekor pertemuan yang menyulitkan. Timnas Indonesia bakal menghadapi tekanan luar biasa saat menjamu skuad Bahrain. Pasalnya pasukan merah putih kurang diuntungkan karena kalah secara head to head. Dari 8 pertemuan, Garuda Nusantara hanya berhasil memetik 2 kemenangan. Sementara sisanya berakhir dengan 3 hasil imbang dan 3 kekalahan. Selain rekor buruk, Timnas Indonesia juga masih dibayang-bayangi rasa trauma yang cukup mendalam. Hal ini dikarenakan skuad Garuda sempat dicurangi oleh wasit Ahmed Alkaf di pertemuan pertama. Pria asal Oman ini membiarkan pertandingan berjalan sampai lebih dari 9 menit. Sontak kontroversi tersebut memicu amarah dari para pendukung Timnas Indonesia. Keputusan kontroversial Alkaf bahkan sampai merusak hubungan supporter kedua negara. Buktinya Ultras Bahrain sampai ogah untuk bertandang ke Gelora Bung Karno. Padahal pihak penyelenggara sudah menyiapkan 3.000 tiket spesial untuk publik Mutiara Teluk. PSSI juga menjamin keselamatan para pemain dan supporter Bahrain yang datang ke Jakarta. Usut punya usut, mereka masih takut dengan kemarahan publik Indonesia. Akhirnya timnas Bahrain bakal tampil di GBK tanpa dukungan rakyatnya sendiri. Mengubah komposisi dan skema permainan. Timnas Indonesia harus bisa menghapus kutukan rekor buruk saat menjamu Bahrain. Untuk itu Patrick Kluivert diharapkan bakal melakukan perombakan besar dalam pemilihan pemain. Juru taktik asal Belanda ini harus berani mengistirahatkan sejumlah penggawa yang tampil buruk melawan Australia. Di antara nama tersebut ada Kevin Dix dan juga Nathan Choaan. Dix diketahui belum bisa bermain maksimal karena baru saja pulih dari cedera. Sementara Nathan kurang mendapat kepercayaan di level klub yang membuat performanya merosot. Sebagai gantinya, Kluivert bisa memberikan debut untuk pemain naturalisasi baru Timnas Indonesia. Joey Pelupesi disebut sebagai sosok yang tepat untuk mengisi sektor lini tengah Garuda Nusantara. Dirinya bisa menjadi opsi alternatif selain Ivar Jenner untuk menemani Tom Haye di lini tengah. Apalagi gelandang Lomel SK ini sangat lihai dalam memotong serangan lawan. Tercatat pemain berdarah Maluku ini mempunyai tingkat keberhasilan tackle mencapai 85%. Pelupesi juga telah menang duel dengan presentasi 61,5% di musim ini. Di sisi lain, dia juga mempunyai visi cerdas yang membuat lini tengah semakin bervariasi. Buktinya Pelupesi sudah menciptakan 3 assist di sepanjang musim ini. Sementara di sektor bek tengah, Patrick Kluivert bisa mengembalikan duet J. Isdes dan Rizky Ridho. Penggawa Persija Jakarta ini tampil apik sebagai super sub saat menghadapi Australia. Terlebih lagi timnas Indonesia dirumorkan telah kehilangan Matthew Hurst yang menderita cedera. Kabarnya bek FC Twente ini bahkan sudah dicoret dari skuad untuk kembali ke Belanda. Indonesia ungguli kekuatan skuad. Di atas kertas timnas Indonesia punya keunggulan atas Bahrain di berbagai sisi. Secara kualitas maupun nilai pasar, pasukan Garuda dinilai menjadi salah satu yang terbaik di Asia. Buktinya bandrol skuad Indonesia sebesar 634,8 miliar rupiah yang gak mampu ditandingi Bahrain. Diketahui valuasi pasukan Mutiara Teluk hanya berkisar 169,4 miliar rupiah saja. Bahkan bandrol pemain termahal Indonesia jauh lebih unggul dari penggawa Dilmun Warriors. Sebab patokan harga milik Emil Audero nggak bisa dikejar oleh pemain termahal pasukan Maroon. Emil menjadi pemain termahal Indonesia di laga kontra Bahrain. Alasannya Matthew Hurst telah dipulangkan ke Belanda akibat menderita cedera pada pertandingan menghadapi Australia. Diketahui Emil Audero punya mahar yang fantastis yakni 86,9 miliar rupiah. Nilai pasar ini setara dengan 67 pemain seperti Ismail Abdul Latif yang hanya dibanderol 1,3 miliar rupiah saja. Selain unggul nilai pasar, kualitas pemain timnas Indonesia juga jauh lebih mumpuni.
Buktinya ada 21 pemain Garuda Nusantara yang punya karir cemerlang di berbagai belahan dunia. Sementara itu Bahrain tercatat hanya punya 4 pemain yang abort. Mirisnya lagi, penggawa Mutiara Teluk hanya mampu berkiprah di kawasan Timur Tengah. Kekuatan pasukan Dilmun juga semakin terkikis karena kehilangan pilar tangguhnya. Sebab baru-baru ini Hamad Al-Samsam dibekap cedera hamstring saat berlatih di Jakarta. Selain itu ada Ahmed Al-Syarugi yang harus absen karena urusan keluarga yang mendesak. Alhasil Dragan Talajik dibikin pusing 7 keliling karena komposisi skuadnya semakin menipis. Celana kargo pendek dari Texano bisa kamu dapatkan mulai dari harga 70 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Komposisi mengerikan Timnas Bahrain. Kendati diperkuat banyak pemain abort, Timnas Indonesia nggak boleh meremehkan kekuatan Bahrain. Skuad Mutiara Teluk memiliki sejumlah pemain kunci yang patut diwaspadai. Di lini serang, Mahdi Abdul Jabbar dan Kamil Al-Aswad menjadi dua ujung tombak yang cukup berbahaya. Kedua pemain ini dikenal agresif dan sering merepotkan lini pertahanan lawan. Buktinya pada pertemuan perdana, Al-Aswad tampil apik dengan raihan 4 peluang emas. Di lain sisi, Abdul Jabbar juga tampil mengancam dengan torehan 3 tembakan tepat sasaran. Selain itu, Bahrain juga punya power winger dengan kemampuan mencetak gol yang sangat apik. Mohamed Marhun sukses bikin gawang Martin Pas kebobolan 2 gol di pertemuan pertama. Selain mengancam lewat para striker tangguh, sektor pertahanan skuad Mutiara Teluk juga patut diwaspadai. Kombinasi antara Amin Benadi dan Walid Al-Hayam terkenal sulit ditembus. Keduanya tampil kokoh kala bertandang ke Jepang pada Kamis lalu. Duet tersebut sukses meredam gempuran Takefusa Kubo dan kawan-kawan sepanjang babak pertama dengan skor kacamata. Selain itu, Al-Hayam dan kawan-kawan juga tampil solid dengan catatan 17 tackle dan 23 kali sapuan. Statistik ini membuat anak asuh Dragan Talajik lebih unggul dalam urusan bertahan dari skuad Samurai Biru. Wajib menang ajang pembuktian Patrick Kluivert. 3 poin menjadi harga mati bagi Timnas Indonesia saat menjamu Bahrain di Stadion GBK. Hanya dengan kemenangan, JHS dan kolega dapat mendongkrak posisi di klasemen. Skuad Garuda juga harus meraih hasil maksimal demi menjaga asa lolos ke ronde keempat. Gak heran Calvin Verdong enggan mengulangi kesalahan saat menghadapi Bahrain. Kami memiliki kontrol total dalam pertandingan tersebut. Karena kami membuat kesalahan sendiri, mereka menang. Mari berharap untuk hasil yang lebih baik terhadap Bahrain, ujar punggawa Nesni Smegen tersebut. Sayangnya optimisme Verdong gak dirasakan oleh Patrick Kluivert. Ex-pelatih Curaçao itu pesimis dan mengatakan sangat sulit menghadapi Timnas Bahrain. Tidak akan mudah melawan Bahrain, ujar pelatih kelahiran Amsterdam itu. Kluivert sendiri harus optimis mengingat ini menjadi pertandingan hidup dan mati untuknya. Apabila kalah, gelombang desakan untuk melepasnya dari kursi kepelatihan semakin membesar. Pandit asal Belanda yakni Vincent Schildkamp bahkan mengkritik habis Patrick Kluivert. Apa yang dikatakannya benar-benar sebuah lelucon, bukan? Jika mereka kalah minggu depan mungkin 1-0 melawan Bahrain, semua sandiwara itu akan terbongkar, ujar komentator Zigo Sport ini. Selain menjadi ajang pembuktian, laga ini juga menjadi momen untuk mendongkrak peringkat FIFA. Jika menang, Bang Jai dan kawan-kawan akan mendulang 16,57 poin dan merangsek naik secara signifikan. Sebaliknya jika kalah, skuad Garuda nggak cuma memperkecil peluang lolos ke Piala Dunia, bahkan ranking FIFA Indonesia bakal disalip oleh Timnas Malaysia. Jersey vintage keren Timnas Indonesia bisa menambah gairah dukunganmu. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan preview Timnas Indonesia melawan Timnas Bahrain. Bagaimana pendapatmu? Akankah skuad Garuda mampu membayar kesalahannya ketika kalah dari Australia? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.